Di balik gemerlap lampu panggung, dentuman musik dangdut, dan sorak-sorai penonton, ada seorang biduan bernama Ratri. Setiap kali suaranya menggema di hajatan desa, semua mata tertuju padanya. Bibirnya merah menyala, tubuhnya berbalut kebaya ketat, dan setiap lenggokan pinggulnya mampu membuat lelaki lupa diri. Namun, di balik tawa dan senyum manis itu, tersimpan luka yang dalam. Sejak remaja, Ratri terjebak dalam dunia hiburan demi menyambung hidup. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya hanya penjual sayur, dan dirinya harus rela turun panggung malam demi malam untuk membawa pulang uang. Hidup sebagai biduan bukan hanya soal nyanyi dan berjoget, tapi juga menanggung cibiran, gosip, bahkan godaan lelaki-lelaki berduit yang ingin lebih dari sekadar menonton. Ratri tahu, setiap panggung yang ia tapaki adalah ujian antara harga diri dan kebutuhan hidup. Kadang, ia merasa terjebak. Ia mencintai musik, tapi membenci dunia yang mengelilinginya. Suatu hari, Ratri bertemu Bayu, lelaki sederhana, sopan, dan tampak berbeda dari laki-laki lain yang biasa ia temui. Bayu bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan pengusaha hajatan, tapi seorang guru honorer di sekolah desa. Perkenalan mereka sederhana. Bayu menolong Ratri ketika sandal hak tingginya putus di panggung. Dari situlah kedekatan mereka tumbuh. Bayu melihat Ratri bukan sebagai biduan, tapi sebagai wanita biasa yang butuh kasih sayang. Ratri pun jatuh hati. Namun, cinta itu penuh luka. Bayu ternyata sudah bertunangan dengan Ratna, gadis pilihan orang tuanya. Disinilah hati Ratri koyak. Ia tahu cintanya salah, tapi juga tak sanggup melepas. Bayu datang diam-diam ke rumah kontrakan Ratri, menemani ketika ia pulang larut dari hajatan, bahkan sering menemaninya latihan vokal. Mereka larut dalam asmara terlarang, seolah dunia di sekitar mereka lenyap, tapi gosip kampung tak pernah bisa dibendung. Nama Ratri makin tercoreng, bukan hanya karena panggung, tapi karena kabar bahwa ia merebut tunangan orang. Selain Bayu, banyak lelaki lain yang berusaha mendekati Ratri. Ada Pak Darmo, juragan kaya yang rela menggelontorkan uang asal Ratri mau jadi simpanannya. Ada pula Arif, pemuda Alfa Edison yang tiap malam setia menemani rombongan musik. Panggung bukan hanya soal lagu dan musik. Kadang setelah lampu mati, ada cerita panas di balik tenda. Banyak biduan yang tergoda pada uang dan rayuan, dan Ratri sering harus melawan dirinya sendiri. Banyak teman Ratri yang setelah manggung selesai, tidak pulang ke rumah, namun berlanjut menginap di hotel bersama pria kaya yang sanggup membeli gemulainya dalam satu malam. Namun, suatu malam, ada yang heboh. Ketika rasa sakit karena cemburu memuncak, Bayu harus menemui tunangannya. Sementara Ratri merasa ditinggalkannya, hampir saja terjatuh ke pelukan lelaki lain. Malam itu, dentuman musik makin kencang. Minuman keras mengalir di tenda belakang panggung, dan seorang pengusaha muda memeluk pinggangnya terlalu erat. Hati Ratri bergetar. Di sisi lain, hatinya hancur, dan pelukan di panggung akan melupakan segalanya. Kalau aku terus seperti ini, apa bedanya aku dengan perempuan yang mereka pandang hina? Pikirnya, air mata menetes di balik makeup tebal. Cinta membuatnya bahagia sekaligus hancur. Setiap kali Bayu memeluknya, ia merasa dunia aman. Tapi setiap kali Bayu kembali ke Ratna, ia hancur. Di atas panggung, ia terlihat kuat, tapi di balik itu ia sering menangis sendirian. Ratri tahu, ia hanya biduan perempuan kampung dengan suara emas, tapi penuh luka dan gosip. Namun ia juga perempuan yang punya hati, yang ingin dicintai dengan tulus. Bukan karena tubuhnya, bukan karena suaranya, bukan karena goyangannya. Malam demi malam, kisah hidupnya seperti lagu dangdut yang ia nyanyikan. Sedih, getir, tapi membakar. Malam itu, panggung dangdut digelar di sebuah hajatan pernikahan di desa sebelah. Lampu berwarna-warni berkelap-kelip, asap rokok mengepul, dan penonton berteriak-teriak memanggil nama Ratri. Ia naik ke atas panggung dengan senyum manis, menyembunyikan hati yang berantakan. Suaranya melantunkan lagu penuh duka, seakan-akan ia sedang menceritakan kisahnya sendiri. Di antara kerumunan penonton, Bayu berdiri, matanya tak lepas dari Ratri. Setiap nada, setiap lirikan mata, seolah hanya untuknya. Tapi ketika lagu usai, Bayu tak berani mendekat terang-terangan. Ia menunggu di belakang panggung, di balik tenda sempit yang penuh kabel dan kursi plastik. Capek? Tanya Bayu, menyodorkan sebotol air mineral. Ratri menerima dengan tangan bergetar. Aku nyanyi buatmu, bisiknya, pelan tapi penuh makna. Bayu hanya tersenyum getir. Kamu tahu aku gak bisa terlalu kelihatan orang-orang dekat denganmu. Kata-kata itu menancap di hati Ratri. Ia ingin marah, ingin menjerit,
tapi yang keluar justru hanya air mata. Di balik hingar-bingar musik, mereka berdua larut dalam pelukan yang tak boleh ada. Cinta itu hangat, tapi sekaligus menyakitkan. Hubungan mereka berlangsung diam-diam. Bayu sering menyelinap ke kontrakan Ratri di malam hari. Dari luar, kontrakan itu hanya rumah sederhana dengan lampu redup. Tapi di dalamnya, ada bisikan-bisikan cinta yang tak pernah boleh terdengar dunia Ratri. Sering duduk di lantai dengan makeup yang belum sempat dibersihkan. Sementara Bayu mengusap rambutnya. Mereka bercanda, mereka bercumbu. Bayu membelah hutan gelap Ratri, menyelinapkan kejantanannya di kebun yang mulai basah, tersiram hujan madu asmara malam itu. Namun, rahasia tak selamanya bisa disembunyikan. Tetangga mulai curiga, suara langka. Kaki Bayu sering terdengar larut malam. Sering ada bayangan lelaki kelewer masuk rumah Ratri. Gosip kampung pun mulai berembus. Biduan itu gak cukup bikin rusak hajatan. Sekarang mau merebut tunangan orang. Bisik seorang ibu-ibu di warung. Ratri pura-pura tegar, tapi hatinya runtuh sedikit demi sedikit. Godaan yang menghantam belum selesai dengan luka itu. Datanglah godaan lain. Pak Darmo, juragan kaya raya pemilik panggung, semakin gencar merayu. Malam itu, setelah selesai job, ia menghampiri Ratri di belakang panggung. "Rat, kamu cantik banget malam ini. Kalau kamu sama aku, hidupmu gak perlu susah lagi. Kontrakanmu. Aku ganti rumah, kamu nyanyi cukup kalau mau, kalau enggak, cukup duduk manis di sisiku." Ratri menunduk. Ia tahu apa maksud perkataan itu. Hidup nyaman, tapi dengan harga diri sebagai taruhannya. "Maaf pak, saya nyanyi bukan buat itu," jawabnya, berusaha menahan air mata. Pak Darmo tersenyum sinis. "Kamu kira semua orang percaya? Semua biduan akhirnya akan jatuh ke pelukan lelaki berduit. Tinggal tunggu giliranmu." Ucapan itu menusuk lebih dalam dari pisau. Ratri semakin terpuruk. Di satu sisi, ia mencintai Bayu dengan seluruh jiwa. Di sisi lain, ia terus dihantam gosip tetangga dan godaan. Malam itu, ketika hujan deras mengguyur, Bayu datang basah kuyup ke kontrakan Ratri. "Aku gak tahan lagi, Rat," katanya dengan suara berat. "Aku cinta kamu, meski aku harus mengkhianati Ratna." Ratri gemetar air mata, bercampur dengan sisa makeup. Ia tahu cinta ini salah, tapi kehangatan Bayu adalah satu-satunya tempat ia bisa merasa hidup. Malam itu, hujan di luar, bergemir. Di dalam kontrakan sempit itu, cinta mereka terbakar kembali lebih panas dari api. Mereka tak lagi peduli dunia, tak peduli pada gosip, tak peduli pada tunangan, tak peduli pada juragan kaya yang menunggu. Yang ada hanya dua hati yang terluka, saling mencari pelukan kehangatan. Namun, seperti bara yang disembunyikan, cinta itu suatu saat pasti meledak. Ratna, tunangan Bayu, mulai curiga. Ia mendengar bisik-bisik orang kampung. Ia mengikuti Bayu. Dan suatu malam ia melihat sendiri bayangan lelaki itu masuk ke kontrakan Ratri. Tangisnya pecah, dunia runtuh. Malam itu, gosip bukan lagi gosip, segalanya nyata. Keesokan harinya, berita itu menyebar lebih cepat dari api membakar alang-alang kering. Ratri dipandang hina, Bayu dimaki sebagai pengkhianat. Kampung gempar, panggung dangdut yang dulu disambut meriah kini penuh cemooh. Ratri duduk sendirian di sudut kontrakan. Wajahnya pucat, hatinya koyak. Apakah ini harga dari cinta, luka, aib, dan panas yang membakar habis hidupku? Di balik luka cinta dan gosip kampung, Ratri justru menemukan kekuatan yang tak pernah ia sangka. Ia bertekad membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar biduan hajatan yang dianggap rendah. Dengan semangat dan suara emasnya, ia mulai mengikuti berbagai turnamen seni suara di kota. Dari panggung kecil di alun-alun, ia melangkah ke festival besar. Dengan sorot kamera dan ribuan penonton, setiap kali Ratri berdiri di atas panggung, suaranya yang khas melantunkan lagu Jawa, mampu membuat penonton terdiam, lalu bertepuk tangan riuh. Namanya perlahan naik ke permukaan. Undangan manggung semakin banyak, studio rekaman mulai melirik. Dan bayaran yang dulu hanya cukup untuk kontrakan, kini berubah menjadi angka yang membuat hidupnya lebih mapan. Media sosial pun ikut mengangkat namanya. Video rekamannya viral di mana-mana. Lagu-lagunya diputar di warung kopi, di radio lokal, kafe kota, hingga masuk ke playlist orang-orang perantauan di kota besar. Ratri bukan lagi sekadar biduan kampung, tapi sudah dikenal sebagai biduan Jawa dengan suara yang merasuk hati. Namun, di balik cahaya panggung itu, ada bayangan gelap yang terus mengintai. Pak Darmo, juragan panggung yang dulu sering merayunya, kini semakin gila kendali. Ia merasa Ratri sudah semestinya menjadi miliknya. Setiap kali ada lelaki yang mendekati Ratri, entah sekadar kru, penonton fanatik, atau bahkan rekan penyanyi, Darmo
turun tangan. Ia mengancam, menebar teror, bahkan kadang mengutus anak buahnya untuk menakut-nakuti orang-orang yang berani dekat dengan Ratri. Kalau bukan aku yang punya, jangan harap orang lain bisa tenang mendekatinya. Begitu kata-kata dingin Pak Darmo yang selalu bergema di telinga Ratri. Ancaman itu membuat hidup Ratri tak pernah tenang. Meski di atas panggung, ia terlihat tegar. Di balik layar ia sering gelisah. Malam-malamnya dipenuhi rasa takut. Ia merasa terus diawasi, seolah setiap langkahnya ada mata-mata yang mengintai. Karena ancaman itu semakin nyata, tim manajemen Ratri akhirnya menyewa pengamanan khusus. Setiap kali ia manggung keluar kota, polisi-polisi berpakaian preman ikut dalam rombongan, menjaga dari balik kerumunan agar tak ada gangguan. Di antara polisi itu, ada satu yang berbeda. Namanya Arka, masih muda, seumuran dengan Ratri. Wajahnya tegas tapi ramah, tatapannya tajam tapi penuh perhatian. Tidak seperti pengawal lainnya yang kaku, Arka sering menyapa, membantu, bahkan sekadar menanyakan kabar Ratri dengan tulus. Pertemuan demi pertemuan membuat keduanya semakin akrab. Saat istirahat di perjalanan, Arka sering duduk di samping Ratri, mendengarkan curhatnya tentang hidup, luka, dan ketakutan yang selalu menghantuinya. "Aku tahu kamu kuat, Rat," kata Arka suatu malam ketika mereka duduk di balkon hotel setelah manggung. "Tapi aku juga tahu, bahkan orang sekuat kamu butuh tempat untuk merasa aman." Ratri terdiam, hatinya bergetar. Sudah lama ia tidak mendengar kalimat yang membuatnya benar-benar merasa dilindungi. Bersama Arka, ia merasa ada dinding kokoh yang melindunginya dari segala ancaman, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sejak lama. Benih baru di tengah luka hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka tumbuh begitu alami. Arka bukan hanya pelindung, tapi juga pendengar yang sabar. Ratri merasa bisa menjadi dirinya sendiri ketika bersama lelaki itu. Tanpa makeup tebal, tanpa goyangan panggung, tanpa sorakan penonton, hanya dirinya, seorang perempuan yang ingin dicintai. Namun, bayangan masa lalu masih membayangi. Bayu, lelaki yang dulu ia cintai, masih ada di sudut hatinya. Ratna, gosip kampung, dan luka-luka lama belum sepenuhnya hilang. Ditambah lagi ancaman Pak Darmo yang semakin mania di Jedi. Ratri berada di persimpangan antara terus berlari dari bayangan kelam masa lalunya atau berani membuka hati pada sosok baru yang kini membuatnya merasa aman. Malam itu, Ratri baru saja selesai tampil di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Penonton begitu ramai. Sebagian berteriak-teriak menyebut namanya. Sebagian lagi berebut selfie ketika ia turun panggung. Ratri tersenyum, tapi di balik senyum itu, ada rasa lelah luar biasa. Di belakang panggung, Arka sudah menunggunya. Tangannya sigap meraih tangan Ratri, menuntunnya melewati kerumunan. Tidak ada yang berani mekam-mekam, karena tatapan tegas polisi muda itu sudah cukup membuat orang segan. Di dalam mobil rombongan, Ratri duduk di samping Arka. Jalanan gelap dan berliku, hanya lampu-lampu kota kecil yang menemani. Ratri menyandarkan kepalanya di kaca, lalu pelan-pelan bergeser ke bahu Arka. Lelaki itu sempat terdiam, tapi tidak menolak. "Aku capek dan," bisik Ratri lirih. "Tidurlah, selama aku di sini, gak akan ada yang berani mengganggumu." Kata-kata sederhana itu menyalakan rasa hangat di dada Ratri. Ia menutup mata, merasa benar-benar aman untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Cinta yang mulai membara sejak malam itu. Kedekatan mereka semakin sulit disembunyikan. Di sela perjalanan, Arka sering memperhatikan Ratri diam-diam. Begitu juga Ratri. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar perlindungan profesional, tapi perhatian tulus seorang lelaki yang benar-benar peduli. Suatu malam, setelah konser di luar kota, mereka berdua duduk di balkon hotel. Angin malam bertiup lembut, kota terlihat berkilau dari kejauhan. "Rat," suara Arka terdengar serius. Ratri menoleh. Matanya lembut di balik cahaya lampu kuning. "Aku tahu kamu sudah banyak disakiti, tapi izinkan aku ada di sisimu. Bukan cuma sebagai pengawal, tapi sebagai seseorang yang ingin menjaga kamu dengan hatiku." Ratri tercekat, air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia menunduk, lalu perlahan menggenggam tangan Arka. Tak ada kata lain, hanya genggaman hangat itu yang menjadi jawaban. Malam itu, ada api cinta baru yang mulai membara. Pak Darmo tak tinggal diam, namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Pak Darmo, yang semakin kehilangan kendali, mulai mencium kedekatan Ratri dengan Arka. Juragan tua itu murka. Ia merasa harga dirinya diinjak. Berani-beraninya seorang polisi kampung merebut apa yang harusnya jadi milikku. Geramnya di sebuah warung remang, ditemani anak buahnya. Sejak hari itu, ancaman semakin nyata. Mobil Ratri pernah dilempari.
batu saat perjalanan manggung. Telepon gelap masuk, penuh kata-kata kotor dan intimidasi. Bahkan suatu malam, pintu apartemen Ratri diketuk keras oleh orang tak dikenal, membuatnya ketakutan setengah mati. Arka semakin siaga, ia memperketat pengamanan, bahkan kadang memilih berjaga di depan kamar Ratri sendiri. "Selama aku bernapas, aku nggak akan biarkan siapapun menyakitimu," katanya tegas suatu malam. Ratri menatapnya lama, lalu memeluknya erat. Ia tahu, ancaman bisa datang kapan saja, tapi bersanding dengan Arka, membuatnya berani menghadapi semuanya. Puncaknya terjadi ketika Ratri tampil di sebuah konser besar di kota kabupaten. Penonton ribuan, media meliput, dan panggung penuh cahaya. Di balik gegap gempita itu, Pak Darmo datang bersama beberapa orang suruhannya. Ia tak lagi sekadar mengancam. Malam itu ia berniat mengambil Ratri dengan paksa. Namun Arka sudah siap. Begitu konser usai, suasana di belakang panggung mendadak tegang. Beberapa pria asing mencoba menerobos, tapi langsung dihadang polisi yang berjaga. Suasana hampir ricuh, suara teriakan bercampur dengan bunyi kursi terguling. Benturan malam itu menjadi titik balik. Di belakang panggung, ketegangan memuncak ketika Arka berhadapan langsung dengan Pak Darmo, para kru, polisi pengawal, dan bahkan penonton yang masih tersisa di sekitar panggung menahan napas. "Kalau kau berani sentuh Ratri lagi, kau harus berurusan denganku." Arka bersuara lantang, sorot matanya tajam. Pak Darmo tertawa sinis. "Anak ingusan sepertimu mau melawan aku? Kau nggak tahu siapa aku, nak?" Namun tawa itu mendadak lenyap ketika seseorang dari kerumunan berbisik. Dia itu anak Pak Jaya, mantan petinggi Polri, dulu Kapolda. Kabar itu menyebar secepat api. Wajah Pak Darmo mendadak pucat. Ia tahu siapa Pak Jaya, seorang jenderal polisi yang disegani, punya banyak jaringan, dan namanya masih harum meski sudah pensiun. Arka melangkah maju, tubuhnya tegap. "Aku di sini bukan karena nama ayahku, aku di sini karena aku cinta Ratri. Tapi ingat, kalau kau masih berani macam-macam, aku pastikan semua kekuasaanmu runtuh dalam semalam." Pak Darmo terdiam, bibirnya gemetar. Ia mencoba menahan gengsi, tapi tatapannya jelas menyimpan ketakutan. Untuk pertama kalinya, sang juragan besar itu tak berkutik. Sejak malam itu, ancaman mereda. Orang-orang Darmo menghilang. Panggang-panggang Ratri kembali aman. Gosip pun perlahan mereda, tergantikan oleh kabar tentang lagu-lagu barunya yang terus meledak di media sosial. Arka selalu ada di sisinya, bukan lagi hanya sebagai pengawal, tapi sebagai pasangan yang benar-benar menjaga. Ratri merasa hidupnya yang dulu penuh luka, kini menemukan arti baru. Beberapa bulan kemudian, ketika karir Ratri sedang berada di puncak, kabar bahagia pun terdengar. Arka melamarnya secara sederhana, hanya dengan cincin emas kecil dan senyum tulus. "Rat, aku nggak punya banyak kata-kata, aku hanya ingin satu hal. Izinkan aku menjagamu, bukan cuma di panggung, tapi seumur hidupku." Air mata Ratri menetes. Semua perjalanan panjang gosip, luka cinta, ancaman, bahkan rasa takut yang dulu membelenggunya terbayar di detik itu. "Ya, dan aku mau." Pernikahan yang menggetarkan hari pernikahan Ratri dan Arka digelar di sebuah gedung sederhana, namun penuh cinta. Para musisi, teman-teman panggung, hingga warga kampung ikut hadir. Bahkan banyak penggemar yang datang hanya untuk sekadar menyaksikan biduan pujaan mereka, akhirnya menemukan kebahagiaan. Ratri tampil anggun dengan kebaya putih. Wajahnya bercahaya. Arka berdiri gagah di sampingnya, mengenakan setelan jas sederhana. Saat ijab kabul terucap, tepuk tangan dan doa menggema di seluruh ruangan. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi bayangan gelap. Cinta yang dulu penuh luka, kini menemukan jalannya sendiri. Ratri melanjutkan karirnya sebagai biduan besar, tapi kini ia tidak lagi berjalan sendirian. Di sisinya ada Ardan, lelaki yang bukan hanya melindungi dengan seragam polisi, tapi juga dengan hati. Dan setiap kali Ratri menyanyi di panggung, lantunan lagunya bukan hanya tentang duka dan luka, tapi juga tentang cinta yang akhirnya menang, melawan segalanya.